Nama saya Seika Fajrenita, saya mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang kebetulan mengambil program studi pendidikan tata busana. Batik di mata saya adalah sebagai warisan budaya Indonesia yang tentunya harus dilestarikan ya. Batik sendiri itu tidak hanya batik yang ada di Pulau Jawa, misalnya kan yang sering muncul itu kan batik dari Jogja, batik Solo, batik Pekalongan, tapi batik itu sebenarnya ada di seluruh daerah di Indonesia. Contohnya jalan jauh-jauh ini di Semarang kita punya batik namanya batik Warak Ngendok. Batik Warak Ngendok itu motifnya itu menggunakan motif patung Warak Ngendok yang ada di Jalan Pandanaran, tahu kan kakak ya? Nah yang itu adalah batik khas Semarang. Dan di Cirebon, karena saya asli Cirebon, di Cirebon juga ada di suatu daerah namanya daerah Ciwaringin. Itu selain motif-motif yang yang terkenal seperti Megamendung, batik Parang, itu juga ada batik motif Ciwaringin, khas Ciwaringin yang menggunakan pewarna alam gitu. Jadi batik itu nggak melulu pewarna tekstil, batik juga menggunakan pewarna alam yang tentunya ramah lingkungan. Sebenarnya emang saya lahir di keluarga yang memiliki background batik ya. Semuanya ada yang pengrajin, ada yang pengusaha batik juga gitu. Jadi secara alam aja dari kecil saya emang udah kayak, oh batik ini kayak gini, aku nih ketemunya sama batik terus nih. Jadi ya secara alam saya udah suka sama batik. Kita jarang lihat anak-anak muda yang pakai batik tuh kalau misalnya ke coffee shop atau ke mall, itu jarang ya, kayak terlihatnya apaan sih lo, formal banget kan gitu kan. Nah saya pengen membuat sebuah inovasi untuk kalangan anak-anak muda zaman sekarang nih, supaya mereka tuh mau nih pakai batik ke coffee shop, nggak malu gitu ke mall gitu. Dengan cara kita kombinasi antara batik dengan kain-kain yang sedang trending, misalkan kain-kain polos gitu. Jadi misalnya nggak melulu kalau misalkan kayak gini kan full batik ya, nggak melulu kayak gini misalnya ininya batiknya doang, ininya polos. Itu sebuah pengenalan kepada anak-anak muda yang masih malu untuk pakai batik kemana-mana gitu. Kalau misalkan mereka sudah kenal dan sudah mau untuk pakai batik ke coffee shop, ke mall, itu kan lambat laun nanti kita bisa mengubah inovasi itu menjadi lebih besar lagi. Kayak misalnya, oh ini nih ke coffee shop aku pakai batik full juga, nggak masalah deh, karena kan ya ini udah biasa gitu, jadi udah terbiasa akan hal itu gitu kak. Kalau untuk produknya yang di rumah saya itu peminatnya sih luar Jawa, biasanya di Palembang, di Padang, di Bengkulu, itu banyak sih peminatnya dari toko saya itu. Kalau untuk sekarang agak meningkat ya dibanding pandemi tahun 2020 itu kan ya lumayan menurun lah ya, itu seluruh ekonomi mungkin menurun, tapi sekarang udah meningkatnya lagi pemesanan. Kebanyakan kalau di saya itu peminatnya itu dari luar Pulau Jawa gitu, kayak misalkan Lampung, tapi mereka itu pesan yang sesuai khasnya masing-masing kan. Kalau yang diminati banyak orang ya, karena saya ini pengrajin batik tulis dan cap, jadi yang diminati banyak orang untuk usia yang menengah ke atas itu biasanya batik-batik tulis ya kak, karena kan harganya lumayan pricey ya. Dan juga itu biasa dipakai untuk acara-acara formal, misalnya kayak rapat, kondangan gitu-gitu. Jadi biasanya kalau untuk kalangan usia menengah ke atas itu biasanya pakai yang kayak gitu. Kalau misalkan usia anak muda itu biasanya pakai cap, pakai kombinasi cap dan tulis gitu sih kak. Kalau menurut saya keunggulan batik yang saya buat ini karena kan targetnya saya itu untuk saat ini itu ke kalangan milenial nih, anak-anak muda. Jadi keunggulan saya itu saya pengen punya batik yang motifnya agak chic gitu loh, buat anak-anak muda banget nih, biar kita nih bisa masuk kemana aja gitu. Itu sih keunggulannya dari batik saya gitu. Kecintaan kita terhadap batik itu luntur, itu malah akan bisa menghilangkan cita rasa batik di Indonesia gitu. Jadi kita harus melestarikan itu.